Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqil bari'il musawwiril ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang insyaallah calon-calon penghuni surga, pimpinan yang saya hormati, takmir masjid, alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu, bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini Bapak Ibu menjadi syafaat kelak, menjadi penolong kita ketika kita bisa masuk bersama-sama ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab Bapak Ibu. Dalam hadis itu awalnya 70.000 orang. 70.000 orang. Kira-kira Bapak Ibu masuk yang 70.000 enggak ya? Insyaallah, ya yakin itu ya. Kalau yang datangnya awal insyaallah masuk gitu. Tapi hari keri kok keri lah tekan gitu. Dari 70.000 itu ada keterangan satu orang membawa 70.000 orang lagi. Jadi kalau 70.000 kali 70.000 berapa? Ya banyak gitu ya. Kira-kira pengajian di sini ada 70.000 enggak? Nah, berarti satu nanti kalau ada satu saja yang masuk surga membawa semua 70.000 masuk surga semua bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pagi ini, pagi yang cerah gitu ya, ada amalan-amalan yang menjadikan kita itu masuk surga bi ghairi hisab. Tentu tidak semuanya, menghemat waktu langsung saja ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab yaitu ketika kita suka meringankan beban orang, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain gembira, membuat orang lain senang gitu. Nah, tentu ini proses gitu. Kalau kita ingin menyenangkan orang, ingin membahagiakan orang, ingin membuat orang lain senang, tentu kita berusaha agar setiap langkah kita ikhlas, kita ridho. Dan itulah amalan yang akan menjadikan Allah senang. Suatu kali Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang diberi kesempatan oleh Allah untuk sering bercakap-cakap gitu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, amalan apa yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau senang, yang membuat engkau itu selalu mendukung perjuangan-perjuangan kita. Masya Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, ini luar biasa pimpinan kita ya. Pelan-pelan itu ya. Pertama panti asuhan dulu ya. Terus masjid. Ini ada rencana buat apa?
Kalau saya usul nanti kalau klinik udah jadi rumah sakit gitu ya. Kalau rumah sakit sudah jadi ada pondoknya. Yang saya usul kalau saya masih hidup gitu ya, pengen kesini lagi, di sini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah. Allahumma amin. Oh siap Pak. Tadi satu cakar ayam berapa Pak? Satu cakar ayam berapa? 1,50 juta, nggak ada 2 juta ya? Iya. Kurang berapa tadi Pak? 14 dikurangi 15 kurang 25 ya. Dari 2 jutaan wong 70.000 nyandak itu ya. Jalan. Besok Bapak Ibu, orang yang sudah wafat, kita kapan juga wafat gitu ya. Ketika diperlihatkan amalan-amalan kita selama di dunia, kita teman yang pertama itu Al-Quran. Jadi kita nggak punya teman kecuali Al-Quran yang pertama. Wujudnya seperti kita manusia. Setiap hurufnya yang pernah kita baca itu akan menemani kita di alam kubur. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah selesai pertanyaan kubur, sukses, lulus gitu ya, diperlihatkan setiap pagi sore inilah tempat kamu di surga gitu ya. Karena amalan-amalan yang tadi bighairi hisab, maka dia minta sama malaikat, saya ingin kembali lagi ke dunia. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal itu pengennya balik lagi gitu. Mau apa kata malaikat? Saya ingin ngabari bahwa di sini saya senang. Maka Bapak Ibu, kalau kita kadang-kadang ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kemudian diwujudkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah lewat mimpi, insya Allah itu adalah bagian dari manamus shadiqah, mimpi-mimpi yang benar itu ya. Tentu hati-hati, karena mimpi itu banyak orang-orang, banyak setan itu yang masuk ke dalam mimpi itu. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu usul sama malaikat, saya pengen pulang lagi ke dunia. Mau apa kamu? Saya ingin ngabari keluarga saya. Saya ingin ngabari jamaah saya. Saya ingin ngabari panitia pembangunan klinik gitu ya. Ini yang sudah pada meninggal ini. Loh, mau apa? Ngabari bahwa saya di sini senang dan ada amalan yang saya belum sempurna. Apa kira-kira Bapak Ibu? Sholat tidak. Jadi orang yang sudah meninggal sholatnya sudah tertutup. Dia tidak mau sholat lagi kalau dihidupkan lagi. Mau haji apalagi haji. Mau puasa juga enggak. Mau ngaji seperti ini ya enggak lah. Coba kalau orang-orang yang sudah meninggal ngaji, mesti ibu-ibu pada takut itu ya. Bapak-bapak pada takut, itu yang di kuburan pada bangun itu ini. Tapi satu Bapak Ibu, fa'as-soddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang sudah wafat Bapak Ibu, istri kita, suami kita, anak kita yang sudah balik, terutama tetangga kita, bapak kita, ibu kita, semua orang-orang yang kita cintai, pengennya cuma satu, dihidupkan. Ya Allah, saya ingin sedekah. Tidak ingin puasa, tidak ingin sholat, tidak ingin ngaji lagi, sudah cukup dia. Ya Allah, ada amalan yang belum sempurna, saya ingin bersedekah. Wa akum minas salihin. Harapannya besok aku dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, janganlah putus asa dengan sedekah ini. Amalan yang akan menjadikan kita bighairi hisab, diantaranya adalah terus berjuang bersedekah. Tadi Nabi Musa bertanya, amalan apa yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau senang, yang membuat engkau bangga, yang membuat orang lain itu bahkan semuanya senang sama kita? Yaitu tadi, sholat kita belum jaminan Bapak Ibu Allah ridho. Maka hari ini saya bawa himpunan putusan tarjih, nanti sesuai dengan kondisi waktu
Bagaimana sholat menurut tarjih gitu ya. Jadi kalau seluruh dunia misalnya nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi gitu ya. Jadi sholat itu hakikatnya bukan Allah, bukan untuk Allah, tapi sholat itu untuk kita sendiri. Kita rugi kalau kita nggak sholat. Puasa kita untuk kita, Bapak Ibu. Nah, maka hadirin yang berbahagia, yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridho adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Yang membuat kita bisa menjadikan generasi-generasi yang akan datang setelah kita meninggal dengan amalan-amalan pada hari ini, mereka dimudahkan sarana prasarananya. Kita kan nggak tahu Bapak Ibu kita mati kapan itu. Tetapi setelah kita wafat dengan misalnya satu cakar ayam itu menjadi berkembang, kemudian amalan-amalan itu akan mengalir terus pahalanya, kita bahagia di sana Bapak Ibu. Maka hari ini saya mengajak pada diri sendiri, gembiralah ketika kita bersedekah. Jujur Bapak Ibu, sampai hari sedekah aslinya seneng napa mboten sih? Sing muni seneng lorot tok gitu ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, aslinya Bapak Ibu kalau bersedekah itu senang apa tidak? Masya Allah. Hari senang berarti cakar ayam siap ya? Ya iyalah, hari orang senang berarti orang siap gitu ya. Jadi Bapak Ibu gembirakanlah ketika kita bisa bersedekah, Masya Allah. Satu hari saja kita nggak bersedekah misalnya, mestinya kita rugi gitu ya. Ya Allah, Engkau masih memberi saya umur, tetapi mengapa hari ini kita nggak bersedekah? Hari ini tadi malaikat tua datang di masing-masing kita. Jadi kalau hari ini yang hadir ada 300 orang misalnya, berarti ada 600 malaikat yang masing-masing datang kepada kita. Malaikat yang pertama memohon kepada Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah ya Allah orang yang mau infak di pagi ini, orang yang mau sedekah di pagi ini, orang yang terus mau beramal di pagi ini. Tetapi malaikat yang satu doanya nggak enak ya. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan saja ya Allah, bangkrutkan saja ya Allah, hancurkan saja ya Allah orang yang tidak mau bersedekah. Maka hari ini Bapak Ibu tidak ada kartunya, tidak ada apa ya, orang yang sedekah itu bangkrut, nggak ada, dalilnya nggak ada. Maka teruslah bersemangat, bergembira, berbahagia ketika kita bisa beribadah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang-orang soleh zaman dahulu itu selalu bahagia ketika mau beribadah. Kalau hari Ahad datang hari Senin bahagia. Kenapa? Ya Allah, saya mau puasa. Kalau kita kan kadang-kadang, waduh, Senin maning, puasa maning, ngelioh gitu ya. Datang hari Senin bahagia mau puasa. Datang hari Kamis bahagia mau puasa. Datang Ayyamul Bid bahagia puasa. Nah ini panitia mau berencana membuat klinik bahagia ya Allah. Saya selama hidup ini kalau saya bisa menyaksikan klinik, kalau bisa seluruh harta saya sebagai Abdurrahman bin Auf yang masuk surganya itu begitu cepat karena seluruh hartanya diberikan kepada seluruh penduduk Madinah, tidak ada yang tidak merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan Utsman bin Affan, Bapak Ibu, Utsman bin Affan, orang yang kaya raya, merasa senang, merasa bahagia ketika menikmati harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Bapak Ibu, saya menggerakkan saya sendiri dan Bapak Ibu, cobalah punya niat. Ya Allah, kalau Engkau masih memberi umur saya berapa saat lagi di hari-hari itu, bagaimana saya membahagiakan orang, bagaimana saya bisa meringankan beban orang. Jujur Bapak Ibu, ini yang hadir di sini, jadi di sini
termasuk kita lah ya. Harta yang Allah berikan pada kita, sudahkah dinikmati seluruh tetangga kita? Jadi Bapak Ibu nanti dilihat tetangga kita, kita ingat itu. Sudahkah tetangga kita merasakan nikmat rezeki yang Allah berikan pada kita? Kalau ada pertanyaan ini, Bapak Ibu jawabnya gimana? Sudahkah seluruh tetangga kita merasakan nikmat yang Allah berikan rezeki pada kita? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semua? Kayaknya tak kurung gitu ya. Janganlah kita mengatakan, wah saya imannya udah hebat. Kalau sama tetangga aja maaf, nggak akur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Itu kata Rasulullah. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Walaupun tetangga ini nyengiti, anak tetangga sing nyengiti. Nomor gedena akeh, Pak, gitu ya. Wong kongkon ngaji malah ngomongi, "Pak Ustaz, ngajine sing bener, malah sing diomongi ustaz," gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, nggak apa-apa. Hari ini kalau ada orang yang nggak senang sama kita, itu ladang pahala itu ya. Itu boleh jadi cara Allah memberikan kita bagaimana mendapat banyak-banyak pahala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari saiki tanggane sampean sing nyengiti. Berbahagia. Si bisa nih Ustaz, saya bisa latihan sabar gitu. Maka hari ini Bapak Ibu saya sering sampaikan di pengajian-kajian, jangan jauhi orang-orang yang membenci kita Bapak Ibu. Jangan jauhi orang-orang yang gak suka sama kita. Kalau korban Bapak Ibu, korban, justru orang-orang yang tidak menyukai kita itu target awal itu ya. Boleh jadi dengan harta yang kita miliki, kemudian dia merasakan Allah kasih hidayah. Maka tadi saya awal-awal nyampaikan tetangga dulu Pak. Setiap hari malaikat Jibril pesan sama Rasulullah, ya Rasul ingat tetangga. Kita sudah bersedekah kemana-mana misalnya, tapi tetangga sendiri belum mendapatkan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat rezeki. Maka jangan harap kita bigoiri hisab Bapak Ibu. Tetangga itu. Maka nanti pulang Bapak Ibu ambil pulpen, ambil buku, tangga-tanggane sampean sing nyengiti sapa bae itu. Ditulis itu ya. Ini target awal itu ya, enggak apa-apa. Tapi sampean harus ngomong, "Ke kon nyengiti ke ini tak nyong sedekah ya, jangan ngomong kayak aku wae," kata ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben Mas ya nyong pengen silaturahim. Pelem tembe wae, woh kayak. Maka yang punya mangga di sini ada apa lagi? Punya pisang gitu ya. Jangan dijual sekali-kali. Ya. Menjelang Ramadan sekitar 94 hari lagi, bahagiakan tetangga. Dalam kitab Lataiful Ma'arif Bapak Ibu, orang-orang soleh itu bahagianya bukan satu hari menjelang Ramadan. Kita kan kadang-kadang gembiranya dikasih dalil-dalil siapa yang gembira menyambut datang bulan Ramadan, maka macam-macam gitu kan. Orang-orang saleh itu bukan satu hari menjelang Ramadan gembiranya. Bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah gembira gitu. Sudah bahagia, menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sama tetangga bagaimana baiknya, sholatnya dibaikan gitu ya, sedekahnya diperbanyak. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nashat wa inna fihi minal fitan. Ini doanya orang-orang saleh menjelang Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan, ya Allah sungguh telah menaungi kami bulan Ramadan. Allahumma qad adzallana syahru Ramadan. Wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Kehadiran Ramadan sangat kita tunggu-tunggu. Karena itu ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kita dan sejahterakanlah kita sehingga bisa menyambut datangnya bulan Ramadan. Minta 5 hal.
warzuqna fihil jidda, ya Allah berilah kami kemampuan, wal istihada semangat, wal kuwata kekuatan, wan nasatan rajin istiqomah, wa inna fihi minal fitan, lindungilah kita dari berbagai fitnah. Fitnah wis pada teka tahun 2024 pan pilihan presiden saya wis pada rame gitu ya. Itu bagian dari fitnah, wis mulai pada ya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pelan-pelan ya. Amalan-amalan yang akan menjadikan kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tadi apa? Orang yang rajin bersedekah. Awal-awal saya sampaikan tadi, tetangga kita Bapak Ibu itu yang akan menyelamatkan kita. Walaupun misalnya hari ini tetangga kita tidak sesuai yang kita harapkan, tapi justru itu cara Allah memberikan kita latihan sabar. Siapa yang sabar dalam taat, maka Allah akan kasih istiqomah. Siapa yang sabar ketika menghadapi musibah, maka Allah kasih derajat kita menjadi ahlul ridha. Siapa yang sabar ketika banyak maksiat nggak ikut-ikutan, tetap tegar, kita akan menjadi ahlut taqwa. Siapa yang sabar ketika kita melihat banyaknya harta yang kita miliki, gemerlap dunia luar biasa, tapi kita tidak foya-foya, kita sering berbagi kepada sesama, kepada tetangga, kepada panitia dan sebagainya. Itulah derajat yang luar biasa ahlus zuhud. Kalau kita bisa melaksanakan 4 sabar ini Bapak Ibu, itu termasuk bagian masuk surga tanpa hisab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Selamat, kamu lagi di dunia itu banyak melakukan kesabaran, silakan masuk dunia, masuk surga tanpa hisab, dan inilah senikmat-nikmatnya tempat. Maka gitu ya, tolong Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu ada berapa jumlahnya? Banyak. Banyak kan ada angkanya itu ya. Bapak panen biasanya kalau satu pohon mangga berapa biji? Banyak lagi itu. Itu satu bijinya kan diminta pertanggungjawaban gitu ya.